Halo adik-adik, selamat datang di Laboratory Smile Heboh. Hari ini Prof. Mary dan Profesor Indin mau mengajak adik-adik di rumah untuk melakukan eksperimen sains sederhana. Adik-adik boleh praktikan di rumah ya, tapi ingat harus dengan pengawasan orang tua. Nah, Profesor Yin, bahan-bahan yang kita perlukan apa aja nih, Prof? ada air, ada pewarna, ada pemutih pakaian, ada gelas, dan ada sendok. Wah, untuk langkah pertama kita taruh air ke dalam gelas ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita beri pewarna. Seperti ini ya, dan kita aduk supaya rata. Lalu apalagi Prof? Setelah rata, kita tuangkan pemutih pakaiannya. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Wah, kita coba ya. Kira-kira apa ya ini ya yang terjadi? Kalian bisa lihat. Wah, airnya kembali jernih lagi ya. Warna merahnya sudah hilang. Wih, keren ya Yinin ya. Iya ya, keren banget nih Lausa. Nah, adik-adik, kalau kita ibaratkan nih ya, air ini dan dosa-dosa kita ini seperti pewarna ini. Jadi, ketika kita melakukan dosa, ya, kita berubah menjadi air yang tadi. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin pekat warna dari air ini. Tapi karena kita punya Tuhan yang baik, juru selamat kita akhirnya ditebus dan disucikan. Nah, lihat adik-adik, airnya sudah tidak berwarna merah lagi kan? Jadi kita harus bersyukur ya Lausa. Betul, kita harus bersyukur karena punya Tuhan yang penuh kasih, yang mau menebus kita yang berdosa ini, Yin. Wah, sekarang kita mau apa lagi Lausa? Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau ibadah. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Teman-teman, kita lipat tangan dan tutup mata ya. Lausa Mary akan pimpin dalam doa. Nah, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan mengumpulkan kami di sini. Walaupun kami di rumah Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya. Biarlah juga ibadah kami ini dapat menyenangkan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, dari eksperimen tadi kita juga tahu kalau Tuhan mengasihi kita. Kita yang berdosa ini ya, dan kita ditebus oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh lagi mendekati dosa-dosa kita ya. Karena iman kita diselamatkan. Maka dari itu kita harus bersemangat dalam memuji Tuhan. Yuk teman-teman, kita pujikan cuit-cuit pam-pam-pam.
luas daratan di bumi itu mencapai 140 juta kilometer persegi loh. Wah, sangat luas ya Lausa Mary. Iya, dan titik terdalam ya terrendah di bumi itu berada di kurang dari 10.994 meter, yaitu di Palung Mariana. Sangat dalam ya Lausa. Tapi ada loh yang lebih luas dan lebih dalam dibandingkan itu semua. Pasti kasih Yesus ya. Benar Lausa. Gimana kalau kita nyanyikan bertambah-tambah dalamnya? Let's go. Adik-adik, di bulan ini kita ada theme song baru loh berjudul Generasi Bagi Kristus. Wah, asik lagu baru ya Lausa. Iya, kita belajar sama-sama ya lagunya dengan tempo yang pelan terlebih dahulu. Sudah tahu kan lagunya? Sekarang kita nyanyikan lagi sekali lagi dengan tempo lebih cepat ya adik-adik ya.
gereja berikut ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kita di Komisi Anak Smile GKT Hosana Bumi Permai. Yuk adik-adik join sel online Sinode GKT tanggal 28 sampai 29 Juni. Daftarnya ke guru kelas masing-masing ya. Hari ini pendaftaran terakhir loh. Nah, tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan menyanyikan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Wah, senang ya kita bisa berjumpa lagi beribadah di sekolah minggu Smile Heboh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa ya adik-adik. Kita minta tolong Roh Kudus untuk boleh menyiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan hari ini. Mari dengan sikap yang baik kita datang berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan dan hari baru yang telah Engkau sediakan bagi kami hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh membantu kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman-Mu. Sehingga melalui firman yang kami dengarkan ini Tuhan, boleh menjadi lentera atau pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ada yang tahu ini apa? Ya walaupun kepes, kita tahu ya kalau ini tuh bola basket. Kalau Lose bisa main bola basket, Lose pasti dribble atau mungkin ngoper ke temen atau mungkin shoot ke ring ya dengan bola basket. Tapi apakah dengan bola basket ini Lose bisa ngedribble?
Bagaimana dengan bola basket ini? Bola basket yang ini dibuat juga memiliki tujuan, dan bola basket yang ini juga dibuat juga sama-sama punya tujuan. Mereka juga sama-sama dibuat di pabrik dengan sangat hati-hati, dibuat dengan sedemikian rupa, dengan sangat baik. Namun ada satu yang membedakan ya. Ya, yang satu ini ada anginnya. Jadi dia bisa dipakai sebagaimana seharusnya. Sama dengan kita diciptakan oleh Tuhan dengan sangat baik. Ketika kita mengaku dan percaya kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus di dalam kita. Sudah 2 minggu belakangan ini ya, kita belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita seperti senter tanpa baterai atau bola basket yang kempes tadi. Kita dipastikan tidak mungkin bisa melakukan apa tujuan kita. Yuk kita tonton satu video ini. Ada seorang laki-laki bernama Stefanus. Stefanus ialah seorang diaken gereja mula-mula. Stefanus percaya dan tentunya mengasihi juru selamatnya, yakni Yesus Kristus. Stefanus rindu untuk selalu melayani Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 6 hingga yang ke-7 diceritakan bahwa Stefanus ialah seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Ia diberi kekuatan untuk melakukan apa yang harus ia lakukan. Ia memberitakan Injil, memperhatikan orang miskin, dan melakukan mujizat penyembuhan. Stefanus selalu siap dan penuh sukacita untuk bersaksi tentang Yesus dan menolong sesamanya. Namun ternyata ada beberapa orang yang tidak suka dengan Stefanus. Mereka mencoba bertanya jawab dengan Stefanus. Roh Kudus memimpin Stefanus ketika berbicara dengan mereka dengan penuh hikmat, sehingga mereka tidak berhasil mengalahkan Stefanus. Kemudian mereka menghasut beberapa orang untuk menyebarkan kabar bohong atau memfitnah Stefanus. Suatu hari, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat menyergap dan menyeret Stefanus ke hadapan Mahkamah Agama. Mereka menyampaikan saksi dusta kepada Stefanus. Semua orang yang ada di situ melihat muka Stefanus bercahaya seperti malaikat. Kemudian Mahkamah Agama bertanya kepada Stefanus, "Benarkah demikian tuduhan-tuduhan yang diajukan?" Oleh kuasa penyertaan Roh Kudus, Stefanus menyatakan kebenaran dengan keberanian. Ia mulai bersaksi tentang Abraham, dan saat Allah memilih orang Yahudi untuk menjadi umat-Nya. Kemudian Stefanus berkata, "Namun, sekalipun Allah melakukan berbagai kebaikan bagi umat-Nya, mereka tetap tidak mempercayai dan menaati Allah. Mereka menerima hukum Taurat, namun mereka tidak menaatinya. Kamu sama seperti nenek moyangmu. Kamu tidak menyambut anak Allah ketika ia diutus ke dunia. Kamu bahkan membunuh dia dengan cara menyalibkan dia di atas kayu salib." Mendengar ini, anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Mereka menggertakkan gigi. Namun Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus tidak merasa takut. Ia menengadah melihat ke atas dan berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka. Aku melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Mendengar perkataan Stefanus ini, orang-orang sangat marah. Mereka berteriak-teriak sambil menutup telinga. Mereka menyerbu Stefanus dan menyeretnya keluar kota. Mereka melempari batu kepada Stefanus hingga Stefanus meninggal. Ketika batu dilempar satu persatu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Kemudian sambil berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Meninggallah Stefanus dengan penuh kemenangan.
Lose, kalian, dan Stefanus memiliki tujuan yang sama loh. Ayo apa? Ya, mencerminkan kasih Kristus. Dalam Yohanes 17 ayat 26, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, dalam doa ini tuh sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajarkan dan menunjukkan kepada kita apa tujuan kita. Dalam doa ini Yesus berdoa, "Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Mungkin kita pernah ya, beberapa dari kita punya pengalaman direndahkan, diremehkan karena mengikut Tuhan. Ada yang mungkin diolok-olok atau difitnah seperti cerita Stefanus tadi. Bahkan para misionaris ya adik-adik di luar sana yang mengabarkan Injil juga ada yang difitnah dan bahkan juga ada yang dibunuh. Tetapi dari cerita Stefanus yang kita dengar hari ini, kita boleh belajar ya adik-adik, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan membimbing kita, memberi kita kekuatan. Kekuatan untuk apa? Ya, kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan, mencerminkan kasih Kristus bagi orang-orang sekitar. Ini semua karena Roh Kudus. Karena kita sudah dimenangkan, kita sudah diselamatkan, kita menjadi manusia baru. Dan hidup kita sudah bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Kiranya kita boleh memiliki keberanian ya, senantiasa mengabarkan Injil dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki seperti Stefanus. Kita mau ya Tuhan memberi kita, untuk berkenan memberikan kita keberanian dan keyakinan untuk melakukan semuanya itu. Mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan dan renungkan ini. Tuhan, kami mau boleh memiliki keberanian untuk senantiasa terus mengabarkan Injil-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kiranya apa yang kami pikirkan dan kami lakukan itu hanya sesuai kehendak-Mu, sehingga hidup kami Tuhan boleh berkenan bagi-Mu. Kami juga mau menyerahkan Tuhan sepanjang aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.